Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Buat media, ya, buat orang pers. Buat tahu, agak logika. Preman kampung di Bandar Lampung mengamuk dan menganiaya pedagang minuman keras. Seekor gajah betina liar mati di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Zoning pasar. Dua tim pemenangan pasangan calon di Lampung Selatan saling lapor pelanggaran pilkada ke Bawaslu. Ketua turun dikit Pak, agak Suhu pilkada di Lampung Selatan menghangat. Tim pemenangan dua pasangan calon yang akan berkontestasi saling melaporkan pelanggaran ke Bawaslu. Tim pemenangan paslon nomor urut 1, Nanang Ermanto Antoni, melaporkan paslon nomor 2 melakukan kecurangan dengan membagi-bagikan 1 truk minyak goreng ke warga. Sedangkan tim pemenangan paslon nomor urut 2, Egy Saiful, melaporkan beberapa kepala desa di Lampung Selatan diduga tidak netral karena ikut mengkampanyekan paslon nomor urut 1. Timnya juga yang melakukan kegiatan kampanye. Dugaan pelanggaran di sini adalah mereka telah melanggar peraturan PKPU nomor 13 tahun 2024 terkait dengan bagi-bagi minyak makan. Itu tentunya di luar dari aturan yang dimaksud di dalam PKPU ini. Ya, di dalam aturan PKPU ini tidak disebut makanan, pangan. Ya. Sementara paslon 02 membagikan minyak goreng kemasan tanpa SNI, tanpa merek, dan tidak terdaftar. 3 oknum kepala desa ini sudah bisa dijerat. Harapan kita tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah itu undang-undang pemilu, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, kemudian undang-undang desa, ini sudah sangat tegas melanggar aturan-aturan yang disebutkan tadi. Harapan kita Bawaslu bisa merekomendasi ini untuk diteruskan dan ditindaklanjuti di Gakumdu, sehingga ini bisa jadi pembelajaran untuk kades-kades yang lain. Tegas hukumannya, kurungan 1 tahun penjara. Dalam laporannya ke Bawaslu, para pelapor menyertakan bukti berupa video dan foto kegiatan yang diduga melanggar aturan pilkada. Laporan tersebut masih dalam penyelidikan Bawaslu. Sesuai dengan mekanismenya, ya nanti kami akan lakukan kajian awal terlebih dahulu untuk mengetahui keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Itu nanti yang akan diputuskan oleh pleno pimpinan. Berapa lama prosesnya? Pleno setelah kajian itu 2 hari. Pilkada Lampung Selatan akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 dari petahana, Nanang Ermanto Antoni. Nomor urut 2, pasangan Egy Saiful. Egy merupakan menantu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Konflik dalam pilkada tidak hanya timbul dari saingan tidak sehat pasangan calon dan pendukungnya saja, melainkan juga dari ketidaknetralan para ASN mulai dari tingkat pejabat Pemkab hingga kepala desa, polisi, dan tentara. Hal ini dikatakan Kapolres Tulang Bawang saat menghadiri deklarasi pilkada damai di Lapangan Merdeka, Kecamatan Tulang Bawang. Untuk mencegah masalah tersebut, seluruh elemen diajak berikrar menjalankan pilkada yang sejuk dan damai. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 3 pasangan calon yang akan bersaing pada 27 November mendatang.
Pada deklarasi ini juga diisi dengan kegiatan doa bersama dan pentas budaya sebagai simbol memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Menyelenggarakan kegiatan deklarasi damai, doa bersama lintas agama, serta tanggung budaya. Kegiatan yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah bertujuan untuk menyampaikan komitmen dan ikrar kita segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan rangkaian Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang ini dengan aman, sejuk, dan damai. Pilkada Tulang Bawang akan diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni nomor urut 1, pasangan Winarti Reinata, nomor urut 2, Kodrotul Hanka Hasan, nomor urut 3, Hendrawan Syah Daniel Anwar. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak lebih dari 309.000 pemilih yang tersebar di 670 TPS di 15 kecamatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Meski sudah memasuki masa kampanye calon kepala daerah, masih banyak alat peraga kampanye atau APK bertebaran di beberapa lokasi di Bandar Lampung yang tidak sesuai aturan. Pantauan Selasa siang, APK seperti baliho atau spanduk paslon banyak terpasang di pohon-pohon di pinggir jalan di Teluk Betung Utara. Padahal hal ini melanggar aturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada Serentak. Dalam peraturan tersebut, tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye, yakni rumah sakit, tempat ibadah, gedung dan fasilitas milik pemerintah hingga pepohonan. Terkait pelanggaran tersebut, Pemkot dan Bawaslu Bandar Lampung dalam waktu dekat melakukan penertiban dan pencopotan APK kampanye. Dari kampanye, semuanya kan sudah ada aturannya dan kita menghimbau kepada para calon agar mematuhi apa-apa yang sudah dilakukan dari KPU. Jangan sampai nanti ada materi-materi yang mengganggu atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga harus ditertibkan ya. Mudah-mudahan para calon bisa membuat materi yang sesuai dengan aturan. Parpol harus juga ikut partisipasinya dengan baik, artinya rambu-rambu yang sudah itu bisa dipatuhi bersama. Bukan terkait APK saja, kemarin himbauan kita itu terkait segala sesuatu tentang kampanye. Itu pada saat kampanye itu kan mulai dari STTP, kemudian pada saat pelaksanaannya, termasuk bahan kampanye, APK, itu kita jauh sebelum masuk masa kampanye, kita sudah melakukan himbauan baik ke paslon, masing-masing paslon, kemudian ke pemerintah kota, dalam hal ini ke Kesbang dan Pol PP, kemudian ke tim sukses juga. Nah, artinya kalau himbauan sudah kita layangkan. Pilkada Bandar Lampung akan diikuti 2 pasangan calon, nomor urut 1 Reihana Aryodia dan nomor urut 2 Eva Duyana Dedi. Reihana merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang menjabat lebih dari 1 dekade, dan Eva Duyana merupakan paslon petahana. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.